Selama ribuan tahun, langit dan bumi memunculkan sebuah mutiara. Mutiara itu mengambil energi hidup di dunia, membuatnya semakin kuat. Tapi energi yang diambil terlalu buruk, sehingga menjadi kekuatan iblis. Lalu seorang dewa mengirim 2 orang pendeta untuk mengambil dan menyegel mutiara hidup tersebut, mengamankan supaya nggak menimbulkan kekacauan pada dunia. 2 pendeta tersebut berusaha sekuat tenaga melawan mutiara hidup. Dan bisa kita lihat memang mutiara itu sangatlah ngeri-ngerong. Bahkan membuat 2 pendeta terponteng-ponteng, kewalahan menghadapi mutiara hidup. Padahal 2 pendeta itu termasuk seorang dewa. Hingga tak lama kemudian mentungul gurunya 2 pendeta tersebut. Dia juga termasuk dewa yang ngeri-ngerong. Dengan cepat si guru menyegel siluman mutiara ke dalam sebuah panci goib. Setelah itu terbentuklah 2 cenil goib, yaitu cenil mutiara hidup dan cenil mutiara iblis. Akan tetapi, sang guru memberi mantra untuk cenil iblis. Jika sampai cenil iblis digunakan oleh seseorang, maka hidup orang tersebut hanya akan bertahan selama 3 tahun aja. Setelah itu, dia akan modar bersama dengan hancurnya cenil iblis. Setelah itu, sang guru memberi wejangan kepada salah satu pendetanya, yaitu untuk memberikan cenil mutiara hidup kepada anak ketiganya dari seorang yang bernama Lin Chin. Pendeta Gembul ditunjuk oleh sang dewa untuk menjaga mutiara tersebut. Setelah mutiara hidup digunakan, sang guru juga menyuruh untuk memberi nama anak ketiga tersebut Neza. Sedangkan untuk pendeta satunya yang tampangnya kayak kucing garong, dia ini iri dengan pendeta Gembul. Karena kenapa kok malah pendeta Gembul yang ditunjuk oleh gurunya, bukan dirinya. Singkat cerita, bertahun-tahun telah berlalu, memperlihatkan 2 sejoli kerajaan yang sedang OTW menuju ke tempat ibadah, berdoa pada dewa supaya istrinya ini diberikan kelancaran dalam melahirkan. Karena ternyata istrinya udah mengandung bocah selama 3 tahun, tapi belum juga berojol, membuat istrinya bad mood. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba di tempat ibadah mentungul pendeta Gembul yang terjun bebas dari atas plafon. Pendeta Gembul pun memperkenalkan dirinya pada 2 sejoli tersebut. Dan hari kedatangan pendeta Gembul inilah anak ketiga 2 sejoli akan berojol, yaitu Neza. Pendeta Gembul memiliki tugas dari gurunya untuk memberikan cenil mutiara hidup pada Neza. Namun tak disangka, pendeta Gembul mengalami nasib apes. Secara diam-diam, pendeta kucing garong memiliki rencana bejat, yaitu untuk mengambil mutiara hidup dari pendeta Gembul, lalu membiarkan cenil iblis masuk ke dalam tubuh Neza. Alhasil anak ketiga 2 sejoli memiliki kepribadian iblis, bahkan wujudnya aja membanggakan. Memiliki kekuatan super goib serta dipenuhi aura merah jahat. Padahal baru aja berojol, udah bisa melakukan hal-hal yang di luar prediksi BMKG. Dengan kata lain, Neza adalah bocah iblis. Kelakuannya di luar kendali, berupaya untuk memborbardir kampung halamannya sendiri. Jelas hal ini membuat warga sekitar kadapat, lari kocar-kacir menghindari amukan Neza. Melihat kelakuan Neza yang ngawur kayak gini, segeralah pendeta Gembul melakukan jompa-jampi mantra sakti untuk menghentikan kelakuan Neza. Pendeta Gembul menggunakan kalung emas keramat untuk menyegel kekuatan jahat di tubuh Neza. Bagusnya cara itu berhasil, seketika membuat Neza delosor. Nggak bisa lagi meluncurkan serangan goibnya, hanya bisa keloget-keloget seperti bayi pada umumnya. Dengan kesempatan ini, pendeta Gembul berencana untuk membunuh Neza. Akan tetapi aksi Pak Gembul digagalkan oleh orang tua Neza. Walaupun Neza terlahir menjadi siluman, tapi emaknya Neza sangat menyayanginya. Nggak tega kalau dibunuh kayak gitu. Sementara untuk para warga kampung, jelas kelahiran Neza membuat mereka semua khawatir. Karena Neza adalah siluman iblis berdarah dingin. Manusia dan siluman gak akan pernah bersatu. Memohon supaya bapaknya Neza memikirkan keselamatan para warga kampung. Karena ya bapaknya Neza ini adalah raja di kampung tersebut. Jadi warga-warga ini demo untuk segera mengatasi Neza mumpung masih bocil. Takutnya di masa depan akan menimbulkan kekacauan yang lebih ngeri-ngerong. Namun bapaknya Neza masih berusaha menenangkan warganya. Dia berjanji akan mengawasi Neza
Neza 24 jam, memastikan Neza nggak akan membuat kekacauan di masa depan, dikurung di dalam rumah terus. Namun walaupun begitu, Pendeta Gembul berkata, walaupun Neza dibiarkan hidup, dia tak akan bisa hidup lebih dari 3 tahun. Bledek petir akan merenggut nyawa Neza. Guru Pendeta Gembul yaitu sang dewa udah memberi mantra sakti. Pendeta Gembul nggak bisa menghilangkan mantra tersebut. Mendengar fakta itu membuat emaknya Neza makdek. Artinya Dedel Duel mengetahui bahwa anaknya hanya akan hidup selama 3 tahun. Sedangkan bapaknya Neza, beliau nanti akan berusaha mencari cara untuk mematahkan mantra kutukan langit tersebut. Sementara untuk pendeta Kucing Garong, setelah dia berhasil mencomot cenil mutiara hidup, dia pergi menuju ke istana naga laut, menyerahkan cenil mutiara hidup pada telur anaknya naga laut, yang hari ini juga sama akan berojol terlahir di dunia. Anak naga laut ini diberi nama Aoping, akan menjadi murid pendeta Kucing Garong. Kembali ke situasi bapaknya Neza, di sini dia sedang bersama Pendeta Gembul menuju ke tempat goib, yaitu pintu keluar dari 3 dunia. Tujuan mereka adalah mencari gurunya Pendeta Gembul, sang dewa. Di situ mereka disambut oleh makhluk awan penjaga pintu tersebut, seniornya Pendeta Gembul. Bapaknya Neza menjelaskan tentang kutukan langit yang dialami Neza, mencari sang dewa untuk membantu mengatasi masalah ini. Namun sayangnya, makhluk awan menginfokan bahwa percuma mencari si guru karena kutukan tersebut gak bisa dilepas. Mendengar kenyataan itu semakin membuat bapaknya Neza lemes. Tampaknya nasib anaknya akan berakhir suram. Alhasil Pendeta Gembul menyarankan untuk langsung balik aja, karena di tempat itu 1 hari di langit adalah 1 tahun di bumi. Jadi jangan berlama-lama di tempat tersebut. Singkat cerita, hari demi hari telah berlalu. Neza sekarang udah tumbuh menjadi bocil. Setiap harinya hidup terkurung di area rumahnya, nggak bisa keluar dolan jalan-jalan. Neza ini dilanda kebosanan. Suwung nggak tahu mau ngapain. Setiap hari hanya luntang-luntung aja karena dia nggak bisa keluar rumah. Terdapat formasi goib penghalang yang mengurung Neza di rumah. Hiburannya hanyalah bermain-main dengan emaknya. Itu pun juga hanya beberapa jam aja karena emaknya adalah seorang kesatria pembasmi siluman. Jadi perlu berpatroli memburu siluman pembuat onar. Orang tua Neza adalah pelindung kampung. Alhasil Neza jarang banget bermain-main dengan orang tuanya. Benar-benar bosen dengan kehidupannya yang suram ini. Sampai-sampai Neza diam-diam sering menyusup keluar, punya trik untuk mengecoh penjaga formasi pelindung, sehingga dia bisa dengan mudah keluar rumah, jalan-jalan mencari hiburan. Namun sayangnya dengan keluarnya Neza berkeliaran di kampung, membuat warga kampung deredek takut akan kehadiran Neza. Karena memang Neza ini bocah siluman, memiliki kekuatan super yang ngeri-ngerong. Walaupun kekuatan sejatinya udah disegel oleh kalung sakti Pendeta Gembul, tapi tetap aja Neza bukanlah orang sembarangan. Masih agak sakti, bahkan satu kampung aja bisa dibombardir ambrol semua akibat kelakuan gabutnya. Untungnya Pendeta Gembul sering memantau kelakuan Neza, mengawasi Neza supaya tidak bertindak di luar nurul. Akibat dari kelakuan Neza yang sering membuat onar di kampung, pada akhirnya membuat semua warga nggak bisa hidup tenang. Bapak dan emaknya Neza pun juga mulai kebingungan, nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Sampai kapanpun warga desa nggak akan bisa menerima Neza si bocah siluman. Hingga akhirnya Pendeta Gembul mengusulkan ide, yaitu menjadikan Neza sebagai muridnya, menjaga Neza dengan baik, dilatih di bawah bimbingan Pendeta Gembul, menjadi pendekar pembasmi siluman. Bagusnya bapak dan emaknya Neza setuju dengan saran tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya, segeralah Pendeta Gembul menemui Neza, menunjukkan sebuah gulungan goib yang langsung menyedot Neza masuk ke dalam gulungan tersebut. Ternyata gulungan goib itu adalah dunia lukisan fantasi. Pendeta Gembul mengatakan bahwa di dunia ini mereka bisa mengubah apapun dengan menggambar, menggunakan kuas sakti milik Pendeta Gembul. Jadi untuk beberapa saat Pendeta Gembul
mengajak Neza bermain-main, melakukan hal seru di dunia lukisan. Menggambar apapun menggunakan pena kuas sakti, maka gambar akan menjadi nyata. Setelah puas dengan main-mainnya, selanjutnya Pendeta Gembul akan mengajari ilmu sihir pada Neza, belajar dari dasar di dunia lukisan fantasi. Singkat cerita, setelah terus-terusan berlatih, Neza menguasai ilmu sihir pertama, yaitu merubah wujud. Selanjutnya, Pendeta Gembul akan mengajari Neza untuk membasmi siluman, melindungi makhluk hidup. Mendengarnya, Neza langsung menolak. Gak ada seru-serunya, memilih untuk cabut aja dari dunia lukisan. Tapi apesnya untuk keluar dari dunia lukisan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan pena kuas goib. Alhasil Neza nggak bisa keluar. Pada momen ini, bapak dan emaknya Neza masuk ke dunia lukisan, menjenguk anak kesayangannya. Emaknya Neza ini menyadari bahwa sebenarnya Neza hanya ingin warga kampung menerima dirinya, karena memang sejak kecil Neza selalu dikucilkan. Padahal Neza ingin sekali memiliki teman, bermain dan bersenang-senang bersama. Tapi nasib bahwa dirinya adalah bocah siluman membuat Neza dijauhi orang-orang. Hal itulah yang memicu Neza membuat onar di kampung, ingin menunjukkan keberadaannya. Ditambah lagi, sekarang Neza malah disuruh untuk menjadi pendekar pembasmi siluman. Sudah jelas warga kampung menganggap dirinya siluman, jadi biarkan dirinya menjadi siluman aja, menunjukkan pada warga kampung. Namun Neza ini belum tahu alasan kenapa dia dianggap siluman, hingga bapak emaknya Neza terpaksa ngibulin Neza, yaitu sok-sokan berkata, alasan mengapa orang-orang takut denganmu itu karena kamu adalah reinkarnasi mutiara hidup. Bapak dan emak ini adalah manusia, mana bisa melahirkan bocah siluman. Mutiara hidup adalah senjata rahasia melawan siluman, memikul tanggung jawab besar. Ini sangat dirahasiakan. Makanya bapak dan emak nggak memberitahukan ke warga desa kalau kau adalah reinkarnasi mutiara hidup. Mendengar ocehan itu seketika membuat Neza merasa lebih baik. Alhasil dia pun bersedia untuk menjadi pendekar pembasmi siluman, menggunakan kekuatannya untuk melindungi makhluk hidup. Neza dilatih di bawah bimbingan Pendeta Gembul, bahkan diberi senjata tombak andalan serta selendang sakti. Neza ini berlatih membasmi siluman melalui simulasi percobaan di dunia lukisan fantasi. Tapi sayangnya Neza ngeponteng-ponteng siluman tanpa pandang bulu. Banyak rakyat terluka akibat kelakuan Neza. Tentu aja ini menjadi masalah besar, karena menjadi pendekar nggak melulu fokus membasmi siluman, tapi juga seraya melindungi makhluk hidup. Emosi Neza dalam bertarung masih belum bisa dikendalikan, membuat bapaknya Neza dan Pendeta Gembul terbangkongkan, mengambil kembali senjata ajaib serta menyuruh Neza bermeditasi supaya memiliki hati yang tenang. Tapi Neza ini nggak sudi melakukan itu, menegaskan bahwa dia sekarang udah bisa membasmi siluman. Kenapa harus bermeditasi segala? Buang-buang waktu aja. Alhasil secara diam-diam Neza berhasil mencomot pena kuas sakti dari Pendeta Gembul, langsung cabut keluar dari dunia lukisan fantasi, bergumam bahwa dia akan menunjukkan kepada warga kampung kalau sekarang dia sudah bisa membasmi siluman. Dan karena pena kuas sakti dibawa keluar Neza, membuat Pendeta Gembul dan bapaknya terjebak di dalam dunia lukisan, nggak bisa keluar tanpa kuas sakti tersebut. Singkat cerita, setelah Neza berkeliling kampung, tak disangka dia berhasil menciduk satu siluman di pantai kampung. Segeralah Neza menjalankan aksinya, ngeponteng-ponteng siluman lendir tersebut. Walaupun Neza memiliki kekuatan andalan, tapi aksi Neza dalam membasmi siluman menimbulkan kekacauan. Nggak memperhatikan keselamatan warga kampung. Dirinya mengejar siluman tersebut hingga tiba di tepi pantai. Apesnya dalam proses pengejaran, malah ada bocil kampung yang nyangkut siluman lendir. Alhasil kesempatan itu siluman lendir gunakan untuk menyandra bocil kampung. Seketika membuat Neza kebingungan, memikirkan cara untuk menyelamatkan bocil kampung. Hingga tak lama kemudian, dari lautan mentungul anaknya siluman naga laut yang memiliki mutiara hidup di dalam tubuhnya. Pangeran naga ini membantu menyelamatkan bocil kampung dari siluman lendir. Neza dan Pangeran naga bersama-sama ngeponteng-ponteng siluman tersebut. Tak diduga siluman lendir memiliki jurus goib yang repotin, yaitu dapat membuat orang menjadi patung batu.
Pangeran Naga dan bocil kampung terkena jurus tersebut. Melihat itu, segeralah Neza adu mekanik dengan serius, menjotosi siluman lendir sampai ampun-ampun. Memohon supaya Neza nggak membunuhnya. Sebagai gantinya, siluman lendir akan memberikan obat penawar dari jurus patung batu tersebut. Dan pada akhirnya mereka semua terselamatkan, kembali sehat sentosa lagi. Pada momen itu, Pangeran Naga dan bocil kampung mengucapkan terima kasih dengan tulus pada Neza, membuat Neza seketika terharu. Setelah sekian lama, baru kali ini dia merasakan perasaan yang bahagia, dihargai oleh orang lain. Seketika jingkrak-jingkrak kegirangan. Sejak saat itu, Pangeran Naga dan Neza akhirnya menjadi teman. Mereka bermain bersama di tepi pantai. Kali ini Neza benar-benar terharu. Pertama kalinya dia memiliki teman bermain bersama. Karena memang sejak lahir dia hanya bermain dengan emaknya. Jadi momen ini akan menjadi momen yang selalu dia ingat. Pangeran Naga pun juga memberikan terompet kerang, mengatakan bahwa sekarang mereka adalah teman. Jika Neza ingin bermain, maka bisa memanggilnya dengan meniup terompet kerang di tepi pantai. Setelah memberikan itu, Pangeran Naga langsung cabut hilang karena menyadari bahwa warga kampung sedang rame-rame datang ke pantai menciduk kelakuan Neza. Warga kampung ini marah-marah dengan Neza yang selalu membuat onar. Padahal Neza udah menjelaskan kalau dia barusan membasmi siluman, tapi kok malah mendapat perlakuan seperti ini. Ditambah lagi, warga desa ini ngata-ngatain Neza bocah siluman. Alhasil membuat Neza seketika beraing maung, langsung meluncur ngeponteng-ponteng warga kampung. Beruntungnya tak lama kemudian pendeta gembul dan orang tuanya mentungul di TKP. Pendeta gembul dan bapaknya berhasil keluar dari dunia lukisan karena ditolong emaknya Neza. Dengan cepat mereka mengamankan Neza supaya nggak bertindak di luar nurul lagi. Di sisi lain, Pangeran Naga udah go home berada di rumahnya, menemui bapak naganya dan pendeta kucing garong. Pangeran Naga ini bercerita bahwa dia sekarang memiliki teman di pantai. Mendengar itu, pendeta kucing garong kadapat karena memang Pangeran Naga ini termasuk ras siluman. Jadi akan berbahaya jika identitas asli Pangeran Naga terkonang oleh para manusia. Pendeta kucing garong bertanya siapakah teman Pangeran Naga, dan dijawablah bahwa dia berteman dengan seorang manusia bernama Neza. Mendengar itu semakin membuat pendeta kucing garong terbanggongkan, mengatakan bahwa Neza adalah musuh abadi Pangeran Naga. Pendeta kucing garong dan bapaknya Pangeran Naga mengatakan bahwa Neza adalah orang pemicu hari kiamat. Dahulu kala klan naga sangat dihormati, menuju langit mengalahkan banyak siluman dan menjadi raja naga. Tapi sekarang tempat mereka berdiri ini adalah penjara bagi siluman naga. Banyak siluman terkurung di bawah mereka. Jika mereka bisa pergi dari sini, maka semua siluman akan bebas. Tapi mereka nggak akan bisa pergi dari sini karena naga adalah siluman. Tak dapat kepercayaan langit sebagai jabatan raja naga. Selamanya terkurung. Suku naga sudah menunggu mutiara hidup selama ribuan tahun. Pangeran Naga diberi tugas untuk menjadi dewa dan naik ke langit, baru ada kesempatan membebaskan klan naga dari neraka dasar laut. Nasib suku naga ada di tangan Aoping, si pangeran naga. Jangan sampai gagal. Singkat cerita, kembali ke situasi Neza. Setelah kejadian ricuh di pantai, sekarang dia sedikit bad mood, mengurung diri di kamar nggak mau madang sarapan, membuat bapak emaknya Neza khawatir melihat kondisi Neza yang sangat memprihatinkan. Alhasil bapak dan emaknya mencoba untuk menghibur Neza, mengatakan bahwa 3 hari lagi adalah ulang tahun Neza, serta fakta Neza telah membasmi siluman tadi sudah menyebar di kampung warga. Mereka ingin merayakan ulang tahun bersama dengan meriah. Mendengar ini membuat Neza kegirangan, langsung berencana memberi kabar Pangeran Naga, menemui Pangeran Naga di pantai, memberikan undangan spesial untuk Pangeran Naga, menegaskan supaya Pangeran Naga hadir di acara mantap jiwa ini. Terlihat tampak
Tampang Pangeran Naga masih dilema. Setelah mengetahui fakta sebenarnya tentang Neza, dia dilanda kebingungan apa yang harus dilakukan. Bapaknya dan pendeta kucing garong melarang dirinya berhubungan dengan Neza, malahan menyatakan bahwa Neza adalah musuhnya. Tapi Neza telah menunjukkan kebaikan, bahkan sangat menghargai ikatan pertemanan mereka. Nggak ada tanda-tanda yang membuktikan kalau Neza adalah orang jahat. Alhasil Pangeran Naga hanya berkata kalau dia akan berusaha menghadiri acara ulang tahun Neza. Setelah itu Pangeran Naga cabut balik. Sesampainya di rumahnya, Pangeran Naga diberi kekuatan andalan ras naga. Semua kekuatan siluman naga ditransfer ke Pangeran Naga, mempercayakan nasib klan naga padanya. Pangeran Naga juga berusaha memantapkan diri, mematuhi perintah bapaknya. Singkat cerita, hari ulang tahun Neza telah tiba. Semua orang datang menghadiri acara tersebut. Walaupun sedikit redek ketakutan pada Neza, tapi mereka terpaksa melakukan ini karena disuruh bapak emaknya Neza selaku pemimpin di kampung tersebut. Sementara Neza yang masih siap-siap di kamar, tiba-tiba kedatangan pendeta kucing garong. Tak disangka di sini pendeta kucing garong sedang menjalankan rencana bejatnya, yaitu dia mengatakan fakta identitas sejati si Neza, menceritakan semua asal-usul si Neza. Setelah itu segeralah Neza keluar menuju ke acara ulang tahun. Yang terlihat tampang Neza sangat bad mood banget, berjalan dengan perasaan kuciwo. Di hari ulang tahun ini, pendeta Gembul memberi Neza hadiah tombak andalan dan selendang sakti, bahkan juga memberikan tunggangan siluman babi yang setelah disentuh Neza langsung berubah menjadi sepatu roda. Dua piringan sakti yang akan menjadi tunggangan Neza. 最爱的宝贝，它能根据主人的配子变成不同的坐骑。 Emak dan bapaknya Neza juga mengucapkan selamat pada Neza, memberikan sebuah jimat pelindung, menasihati Neza untuk menjadi orang yang lebih baik. Hal ini membuat Neza tak kuasa menahan kesedihan, langsung berebes nangis, terharu dengan semua perkataan bapak emaknya. Akan tetapi Neza juga sedikit kecewa, karena sekarang dia sudah mengetahui fakta sejatinya, yaitu tentang kutukan langit, membuatnya hanya bisa hidup selama 3 tahun aja, dan identitas aslinya adalah memang bocah siluman. Selama ini semua orang telah membohonginya. Dan apesnya lagi, Neza ini tahu mantra untuk melepas kalung saktinya. Pendeta kucing garong ngasih tahu mantra tersebut. Dengan mengucapkan mantra itu, membuat kalung sakti yang menyegel kekuatan iblis Neza terlepas. Dengan begitu, seketika wujud asli Neza pun mentungul. Ternyata penampakan aslinya dia udah tumbuh jadi ABG. Akan tetapi ini adalah perwujudan dari cenil iblis, bukanlah Neza yang asli. Dengan kata lain, kesurupan dedemit iblis. Dengan tubuh yang dikendalikan oleh iblis, segeralah Neza memborbardir kampung halamannya. Pendeta Gembul dan bapaknya berusaha sekuat tenaga menghentikan kelakuan Neza. Pendeta Gembul mengatakan untuk segera memasang kembali kalung sakti, menghentikan Neza yang kesurupan dedemit. Sementara di sisi lain, dari kejauhan kalung sakti udah dicomot pendeta kucing garong. Dia sedang bersama dengan Pangeran Naga. Pendeta kucing garong memberi tugas Pangeran Naga, yaitu setelah Neza membunuh pendeta Gembul dan bapak emaknya, Pangeran Naga harus segera beraksi menghentikan Neza, membunuh Neza di TKP, supaya warga kampung menyembah Pangeran Naga sebagai penyelamat. Semua orang akan menghormati Pangeran Naga. Mendengar itu, Pangeran Naga masih aja dilema, mengatakan bahwa pendeta Gembul dan orang tua Neza nggak bersalah. Ditambah lagi Neza berubah menjadi iblis ketika terlepas dari kalung sakti. Namun pendeta kucing garong masih menegaskan Pangeran Naga untuk gak memperdulikan semua itu. Rencana ini harus dilakukan dengan baik. Hanya dengan menjadi penyelamat maka akan mendapat kepercayaan langit. Karena pendeta kucing garong bercerita bahwa di antara semua murid Dewa Langit, dirinya lah yang paling berusaha keras berlatih, tapi gak pernah mendapatkan kepercayaan Dewa Langit, yaitu gurunya. Alasan mengapa itu bisa terjadi karena
Karena pendeta kucing garong ini adalah ras siluman, beda dengan murid lainnya. Begitu juga dengan Pangeran Naga, termasuk ras siluman. Seberapa keras berusaha, takkan bisa bersaing dengan manusia, gak akan mendapatkan kepercayaan Dewa Langit. Mendengar itu, Pangeran Naga pun memohon pada pendeta kucing garong. Sebelumnya Neza pernah menyelamatkan nyawanya. Walau saat ini dia nggak bisa menyelamatkan Neza, setidaknya biarkan dia menyelamatkan bapak emaknya Neza. Beruntungnya pendeta kucing garong langsung memberikan kalung sakti Neza. Dengan berat hati dia membiarkan Pangeran Naga melakukan rencananya. Singkat cerita, tibalah Pangeran Naga di TKP tawuran, menunjukkan diri di hadapan Neza. Kehadiran Pangeran Naga ini membuat semua orang merasa tertolong karena membantu melawan Neza yang kesurupan. Memberikan kalung sakti pada pendeta gembul untuk segera menyegel kembali iblis Neza. Gak butuh waktu lama, akhirnya kalung sakti terpasang lagi. Neza udah kembali sadar, gak kesurupan dedemit. Aksi Pangeran Naga ini menjadi sorotan warga kampung. Semua orang berterima kasih atas bantuan yang dilakukan Pangeran Naga. Namun hal ini juga membuat bapaknya Neza penasaran, bertanya-tanya siapakah orang misterius tersebut. Hingga akhirnya bapaknya Neza membuka jubah Pangeran Naga. Seketika terbangunkan mengetahui bahwa Pangeran Naga adalah ras siluman. Bahkan pendeta gembul juga langsung berteriak, "Jejak mutiara hidup!" Ternyata klan naga yang mencomot mutiara hidup. Dengan terkonangnya fakta mengejutkan ini, pendeta gembul akan segera melapor ke Dewa Langit. Para warga lainnya juga kadapat, tak menyangka kalau Pangeran Naga adalah siluman. Dan karena udah terkonang kayak gini dan mendapat perlakuan yang gak nyaman, akhirnya Pangeran Naga ke-trigger. Ternyata memang benar sesuai perkataan pendeta kucing garong, siluman akan selalu tertindas oleh manusia. Pendeta kucing garong pun sudah memperingatkan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, seharusnya Pangeran Naga sejak awal buruan membunuh pendeta gembul dan Neza serta orang tuanya. Sekarang semua udah mengetahui identitas sejati Pangeran Naga. Masalah bertambah besar. Pendeta kucing garong pun akhirnya juga menampakkan diri, mengatakan fakta yang sebenarnya pada pendeta gembul, bahwa memang dialah yang mencuri mutiara hidup dan Pangeran Naga adalah muridnya. Kali ini pendeta kucing garong berniat untuk ngeponteng-ponteng grupnya pendeta gembul, membunuh semua orang untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Jika semua orang di TKP modar, rencana masih bisa dilanjutkan karena saat ini hanya grup pendeta gembulah yang tahu fakta pencurian mutiara hidup. Jika mereka semua modar, maka semua akan aman tak terkonang. Pendeta kucing garong juga manas-manasin Pangeran Naga untuk ikut tawuran ponteng-pontengan, mengembalikan kejayaan nasib ras naga. Alhasil terjadilah tawuran geger geden di TKP. Pangeran Naga menggunakan kekuatan ngerinya untuk menciptakan banjir tsunami, mengangkat air laut ke atas langit, membuat semua warga kampung auto pucet, kabur kocar-kacir. Sementara di sisi lain, Neza masih ngambek dan gak bisa menerima kenyataan pahit nasibnya. Dia sendirian berada di hutan belantara, merenungkan nasib suramnya. Hingga tanpa sengaja, hadiah sepatu roda pemberian pendeta gembul berubah lagi ke wujud babi. Pada momen itu, si babi ini gebres-gebres, bersin gitu, menyebabkan muncul gelembung kenangan lama yang menunjukkan memori pada saat bapaknya Neza dan pendeta gembul berada di pintu 3 dunia. Dalam kenangan itu, bapaknya Neza masih berusaha mencari cara mencabut kutukan Neza. Yang tak disangka siluman awan sempat memberi satu cara, yaitu dia memberi 2 lembar bernama jimat mengubah nasib. Hanya perlu menaruh darah seseorang yang terkena kutukan, serta darah dari salah satu anggota keluarga di masing-masing lembar jimat. Maka kutukan akan dipindahkan ke anggota keluarganya. Alhasil bapaknya Neza nekat menukar kutukan, menggunakan nyawanya untuk menyelamatkan Neza dari kutukan langit. Bapaknya Neza menegaskan pendeta gembul untuk merahasiakan ini, jangan sampai semua orang tahu. Setelah melihat kenangan itu, membuat Neza terbangunkan. Dia pun mengecek hadiah jimat pelindung bapaknya, yang ternyata berisi selembar jimat pengubah nasib. Mengetahui fakta ini, Neza auto berebes nangis lagi.
Sementara balik ke situasi tawuran geger geden, di situ bapak emaknya Neza berusaha sekuat tenaga melawan Pangeran Naga. Hingga tak lama kemudian, Neza meluncur mentungul di TKP, berubah ke mode tempurnya menggunakan senjata-senjata saktinya. Namun Neza ini belum sadar kalau temannya Pangeran Naga adalah musuh, malah bertanya mengapa Pangeran Naga juga terlibat dalam tawuran ini. Hingga akhirnya Pendeta Gembul teriak-teriak ngasih tahu fakta yang sebenarnya pada Neza. Setelah mengetahuinya, segeralah Neza adu mekanik melawan kawannya sendiri, berupaya ngeponteng-ponteng Pangeran Naga. Sedangkan Pendeta Gembul adu jotos melawan Pendeta Kucing Garong. Pertarungan mereka semua sangat sengit, karena mereka semua ini sama-sama hebatnya. Sampai-sampai mereka ini sempat masuk ke dalam dunia lukisan fantasi. Tawuran di dalam tempat tersebut serta rebutan pena kuas sakti untuk keluar dari dunia lukisan. Para warga hanya bisa terbanggongkan melihat tawuran ngeri tersebut. Pendeta Gembul dan Neza versus Pangeran Naga dan Pendeta Kucing Garong. Tak lama kemudian, akhirnya mereka semua berhasil keluar dari dunia lukisan. Namun sayangnya situasi Neza agak kewalahan menghadapi Pangeran Naga. Dia berhasil terpukul mundur delosor. Dengan kesempatan itu, Pangeran Naga langsung menjalankan aksinya, berubah wujud ke siluman naga, serta akan meluncurkan perongkol es batu. Ya, air laut yang telah ia bekukan tadi, ukurannya pun segede gaban, akan ia jatuhkan memborbardir seluruh pulau. Menyadari situasi menjadi gawat, Neza nekat mengucapkan mantra penyegel kalung sakti. Namun Neza nggak berupaya melepas sepenuhnya. Dia memindahkan kalung sakti ke tangannya, dijadikan gelang, supaya dia mendapat sebagian kekuatan iblis untuk menghentikan kelakuan Pangeran Naga. Ya, karena jika sampai dilepas sepenuhnya, Neza nggak memiliki hak kendali, kesurupan dedemit lagi. Bagusnya cara ini berjalan lancar. Neza masih sadar dengan dirinya, serta dapat menggunakan sebagian kekuatan ngeri iblis. Dengan cepat, Neza meluncur menahan perongkol es batu segede gaban, melindungi kampung pulaunya, mengangkat perongkol es batu. Untuk beberapa saat, Neza dan Pangeran Naga saling kuat-kuatan menekan perongkol es batu. Hingga akhirnya, dengan semangat dan tekad yang kuat, Neza memaksimalkan kekuatannya, menggunakan api panasnya untuk mencairkan perongkol es batu. Setelah itu, meluncur untuk ngefatality Pangeran Naga. Namun sayangnya Neza nggak sampai membunuh Pangeran Naga, membuat Pangeran Naga terbanggongkan. Neza hanya mengatakan bahwa Pangeran Naga adalah satu-satunya teman baginya, menyuruh Pangeran Naga untuk segera cabut aja. Ditambah lagi, kutukan langit Neza akan segera mentungul. Neza sebentar lagi akan modar oleh kutukan tersebut. Pada momen itu, Pangeran Naga masih bertanya-tanya, apakah Neza nggak takut jika Pangeran Naga di masa depan berulah lagi? Lalu Neza menjawab dengan lantang, "Kamu adalah mutiara hidup. Aku iblis hidup lebih baik dari kamu dan manusia. Pendapat orang lain gak penting. Kamu sendiri yang menentukan. Itu yang ayahku ajarkan padaku. Jika takdir gak adil, terus berjuang." Setelah mengatakan itu, Neza pun turun ke tempat bapak dan emaknya. Di situ dia merobek jimat pengubah nasib di hadapan bapak emaknya. Neza mengatakan bahwa hidupku aku sendiri yang akan memikul. Tak ingin menyusahkan orang lain. Ini bukanlah masalah yang besar. 3 tahun memang agak singkat, tapi aku juga bermain cukup gembira. Satu-satunya penyesalan adalah nggak pernah bermain dengan bapak. Dan ya, terjadi momen yang mengharukan di TKP. Mereka semua nggak bisa menahan air mata, berebes nangis. Neza pun sujud syukur di hadapan bapak emaknya, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Setelah itu, kutukan langit segera bereaksi, mengangkat Neza ke atas langit, lalu disiamber beledek ngeringrong. Pada momen itu, tak diduga, Pangeran Naga malah nekat menyelamatkan Neza, menggunakan seluruh kemampuannya untuk menahan beledek petir langit. Tapi ya sayangnya, kekuatan Pangeran Naga nggak mampu menandingi beledek langit. Neza menyuruh Pangeran Naga untuk cabut aja, jangan menyia-nyiakan nyawa.
Akan tetapi Pangeran Naga malah bertekad untuk modar bareng Neza. Disamber bledek, mereka berdua pun saling berpegangan tangan pasrah. Hingga tak disangka malah membuat kekuatan mereka berdua bersatu, dapat menampung bledek petir tersebut lalu diluncurkan kembali ke langit. Dengan kata lain, mereka kuat-kuatan adu petir dengan langit. Menyaksikan aksi heroik Neza dan Pangeran Naga, Pendeta Gembul memilih untuk membantu mereka. Nekat mempertaruhkan nyawa untuk melempar benda sakti bernama Paulian 7 warna ke arah mereka berdua. Setelah itu terjadilah ledakan dahsyat di TKP. Benturan bola petir saling meledos semua. Kejadian itu seketika membuat area sekitar ambrol berantakan. Dengan cepat bapak emaknya Neza mencari keberadaan Neza, hingga dia pun menemukan benda sakti Paulian 7 warna yang ternyata di dalamnya udah ada Neza dan Pangeran Naga. Mereka berdua terbanggongkan kok masih bisa hidup gini. Akan tetapi Pendeta Gembul langsung nyeletus dengan kondisi yang agak memprihatinkan. Babak bunda semua, bahkan juga kehilangan kekuatannya karena melawan kutukan langit. Pendeta Gembul mengatakan bahwa Neza dan Pangeran Naga memang udah modar. Paulian 7 warna nggak bisa melindungi tubuh mereka, tapi dapat melindungi roh. Dengan kejadian ini, semua warga kampung akhirnya sadar, langsung bersujud kepada Neza. Sekarang nama Neza udah tersimpan di ingatan mereka semua. Dewa iblis yang melawan takdirnya, nggak menyerah dengan nasibnya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye. 就是哪吒的命。